Selah itu adalah waktu di mana kita bisa belajar untuk mengintrospeksi diri, belajar untuk refleksi, dan waktu-waktu yang benar-benar kita pergunakan untuk bisa berrelasi dengan Tuhan sih. Selah itu seharusnya kita lakukan nggak hanya momentum saat kita melakukan program Selah ini oleh GKI, tapi Selah ini dilakukan setiap waktu yang kita punya dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa benar-benar menyisihkan waktu untuk jeda sebentar, untuk bisa sekedar berkomunikasi sama Tuhan, sekedar untuk menjalin relasi yang lebih dalam lagi sama Tuhan setiap harinya gitu sih. Jadi Selah itu bukan hanya sekali waktu, setahun sekali kayak yang diadain sama Pemuda GKI. Lebih tenang begitu ya, karena kita akhirnya berdiam dan melepaskan semua pikiran kita yang mungkin menjadi beban, dan kita berdiam di hadapan Tuhan kayak gitu sih. Akhirnya lebih tenang dan lebih fokus lagi begitu. Itu kayak jadinya merefresh semangat sih, kayak begitu deh. Nah, tantangannya tentu bagaimana aku menjadi pribadi yang konsisten dalam mengatur waktu doaku sendiri, waktu pribadiku, waktu selahku sendirilah sama Tuhan gitu. Kita juga harus menantang diri kita, bukan menantang ya, lebih ke melatih diri kita untuk kita juga punya waktu selah sama Tuhan gitu. Nggak perlu disuruh, ya kita siapin aja waktu kita. Masa sih dalam sehari 24 jam itu nggak ada waktu buat Tuhan sama sekali gitu loh. Shalom teman-teman semua, selamat datang di Youth Online Service hari ini. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah masing-masing. Teman-teman semua, mungkin dalam seminggu belakangan ini kita mengalami banyak sekali hal, baik itu yang suka, duka, ataupun hal-hal yang membuat kita nggak mengerti sampai kita lelah. Tapi teman-teman harus ingat, dalam Matius 28 ayat 11 mengatakan, mari semua yang berat lesu dan berbeban berat, mari datang kepadanya karena dia akan memberikan kelegaan. Teman-teman semua, saat ini kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Aku ingin ajak teman-teman untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita pada hari ini. Amin. Teman-teman semua, dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman semua di sini, apakah kita menyadari terkadang hidup kita terlalu fokus sama diri kita sendiri? Bukan hanya dalam kekuatan dan kehebatan kita, tetapi dalam segala kelemahan dan pergumulan kita pun terkadang kita terlalu terfokus sama diri kita sendiri. Sekarang kita lupa bahwa kita mempunyai Allah yang begitu besar, Allah yang begitu hebat, lebih besar dari segala pergumulan kita, lebih besar dari segala kelemahan kita, dan lebih besar daripada diri kita sendiri. Aku ingin ajak teman-teman semua dengan penuh semangat kita naikkan pujian, serukan namanya. Mari teman-teman kita serukan Allah kita, Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang mulia, Raja di atas segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
kita angkat pujian ini dari awal dengan penuh semangat. Mari kita serukan bahwa Allah kita Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Iya teman-teman semua, ketika kita di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan penyertaan darinya. Ketika kita di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan dan kelegaan yang sejati. Tapi teman-teman, terkadang kita gak mau diam di dalam Tuhan. Karena kesibukan kita, karena pekerjaan kita, karena tugas-tugas kita, dan teman-teman kita. Bahkan mungkin dari teman-teman di sini ada yang merasa, oh aku gak bisa tinggal di dalam Tuhan, aku gak layak di dalam Tuhan. Karena aku tuh terlalu berdosa Tuhan, aku gak layak di dalam Tuhan. Tapi teman-teman harus ingat, dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Teman-teman, bukan seberapa besar dosa yang kita lakukan sampai Tuhan gak bisa ampuni. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau kembali kepada Tuhan? Apakah kita mau datang kepada Dia? Kita pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumbah, Engkau menjadikanku putih.
semua, aku ingin ajak kita semua untuk tenang. Kita mau diam di hadapan Tuhan. Kita mau rasakan hadirat-Nya. Kita mau dengar kira-kira Tuhan mau ngomong apa sih sama saya. Mari teman-teman kita ambil sikap diam, kita tenang di hadapan Tuhan. Kita angkat pujiannya dengan setengah suara. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami pada saat ini Tuhan datang untuk merendahkan diri kami Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami seringkali merasa kehilangan rasa aman kami Tuhan. Kami seringkali tidak menghiraukan Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami melewati masa-masa sulit. Kami tahu Tuhan bahwa masa depan kami tidak tahu seperti apa. Kami juga seringkali terganggu untuk hal-hal di sekitar kami ya Tuhan, yang membuat sukacita kami hilang, yang membuat damai sejahtera kami hilang. Tapi biarlah Tuhan boleh mengampuni kami ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan kami. Kiranya Engkau boleh menolong kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh mengampuni kami dan tidak mengingat lagi dosa-dosa kami. Ketika kami tidak mengandalkan Engkau ya Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah kesadaran kami akan kehadiran Tuhan itu sanggup menolong kami untuk melewati lembah-lembah kekelaman. Dan sehingga kami boleh bangkit kembali sesuai yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah pengampunan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami hingga detik ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk boleh mengerti, dan juga diberikan kemampuan untuk boleh melakukan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 46 ayat 5-8. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Teman-teman sekalian, banyak orang mengandalkan berbagai hal di dunia ini untuk mendapatkan rasa aman. Nah, biasanya apa saja yang menjadi tempat rasa aman orang pada umumnya? Misalnya saja uang, harta,
prestasi, posisi, jabatan. Sesama manusia yang lain ya, entah itu orang tua, pasangan, teman, sahabat, makanan, hobi, rekreasi, game, atau image yang dibuat di media sosial. Nah, semua hal ini adalah sesuatu yang di bawah matahari yang bersifat sementara. Bahkan misalnya kita memiliki uang, jabatan, orang-orang yang kita kasihi dan kita mengasihi mereka, semuanya itu bisa hilang begitu saja. Misalnya harta atau uang bisa hilang karena musibah dan segala macam. Seberapa banyak hari-hari ini orang kehilangan pekerjaan dan kehilangan materi yang lain karena pandemik ini. Jabatan posisi bisa digantikan orang lain. Ketika kita tua atau kita tidak berprestasi, maka itu bisa juga digantikan oleh orang lain. Kemudian teman, pasangan hidup, mereka tidak selamanya dan tidak selalu ada bersama kita. Mereka tidak selalu ada bersama kita. Nah, support system ya, ini hanyalah manusia yang memiliki keterbatasan. Segala sesuatu yang kita punya itu akan pergi begitu saja, tanpa kita tahu. Nah, lalu di manakah dan kepada siapakah kita meletakkan rasa aman kita? Kalau kita belajar dari Mazmur 46 ini, kita tahu bahwa jawaban satu-satunya adalah Allah. Allah adalah satu-satunya yang sanggup memberikan rasa aman sejati. Lalu mengapa? Mengapa Allah? Mengapa Allah menjadi tempat yang aman untuk kita? Ini sangat menarik sekali begitu ya. Karena di ayat keempat itu ada istilah kota Allah begitu. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Nah, di dalam Alkitab, rupanya kota Allah ini menjadi konsep yang penting. Mengapa? Karena kota Allah ini sebetulnya, kalau kita mendalami lagi, ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan Yerusalem waktu itu secara duniawi, tetapi memiliki makna spiritual, yaitu berkaitan dengan sejarah umat Allah sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Dan puncaknya adalah Yerusalem spiritual baru, simbol surga yang telah disiapkan Tuhan sebagai tempat kediaman bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi ketika kita membaca kota Allah, ini bukan hanya secara fisik ya, tetapi ini juga memiliki makna rohani. Kita ingat di dalam Yohanes 14, Tuhan Yesus pernah berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Di kota Allah juga disebutkan ada sungai-sungai yang mengalir begitu ya. Kita ingat waktu itu ya Taman Eden ya, di mana manusia pertama kali di situ Adam dan Hawa tinggal. Di situ ada sungai yang mengalir di sekitarnya. Jadi sungai yang mengalir dari tahta Tuhan ini juga ada kemiripan begitu ya, menyebut ada sungai-sungai yang mengalir di dekat tahta Allah itu. Nah, kenapa ya? Kenapa kota Allah ini menjadi penting dan kenapa disebutkan? Jadi rupanya kota Allah ini berkaitan dengan tempat yang disediakan Allah untuk kita. Di sana ada kedamaian dan rasa aman sejati. Lalu dikatakan di dalam ayat ini, di kota Allah ini ada siapa? Ya jelas pemiliknya kan Allah. Jadi ada Allah di dalamnya. Di sini di ayat ke-6 itu secara eksplisit dijelaskan Allah ada di dalamnya. Jadi kalau Allah itu memberikan perlindungan sejati, Allah itu memberikan kedamaian sejati, Allah itu selalu hadir dalam setiap detik hidup kita. Sekalipun kita itu tidak selalu menyadarinya, Ia selalu bersama dengan kita. Dan mengapa kota Allah ini menjadi tempat perlindungan yang aman? Ya karena kota ini adalah milik Allah. Dikatakan tidak pernah goncang. Kota tempat Allah ini tidak pernah goncang. Dan di sini dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain ya. Bangsa-bangsa lain itu ribut dan kerajaan goncang. Nah, biasanya kalau kita melihat ya, biasa kan bangsa-bangsa itu apalagi yang merasa adikuasa itu kan mereka merasa hebat begitu ya. Belum lagi dari dulu sejarah zaman dulu ada perang antara bangsa A dan B itu sudah sejak lama. Jadi kalau bangsa yang merasa dirinya kuat saja bisa goncang begitu ya. Tetapi Allah tidak. Kerajaan Allah tidak pernah goncang. Karena Allah yang membuatnya. Ini adalah milik
Allah. Dan hal ini juga berkaitan dengan ketika bangsa-bangsa perang, ketika umat Allah diserang, itu Allah selalu memberikan pertolongan. Kita ingat dalam sejarah Israel, bagaimana bangsa Israel itu berkali-kali perang. Tapi kita tahu ya, dijelaskannya di dalam perjanjian lama bahwa Allah itu hadir, Allah itu berperang untuk mereka. Jadi kehadiran Allah menjadi sesuatu yang penting, dan hal ini seperti dibandingkan dengan kehebatan bangsa lain, dan mereka tidak ada apa-apanya. Karena kerajaan Allah tidak goncang. Kota Allah itu kota yang kuat, yang tidak akan goncang. Bahkan dikatakan Allah akan menolongnya. Jadi sebenarnya kenapa sih dijelaskan seperti ini? Jadi Mazmur ini sebenarnya menunjukkan bahwa kekuatan Allah itu begitu besar, perlindungan Allah itu begitu kuat, sehingga Allah itu sanggup melindungi umatnya dari musuh-musuh atau si jahat. Bahkan secara eksplisit Mazmur menyatakan, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Nah, rekan-rekan sekalian, malam hari itu merupakan malam yang rawan ya, untuk musuh-musuh itu datang menyerang. Kalau misalnya sebuah bangsa mau menyerang bangsa lain, malam itu adalah sesuatu yang rawan ya. Mereka bisa aja dikepung begitu ya. Nah, tetapi di sini dikatakan yang melindungi itu siapa? Yang melindungi adalah Allah. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah melindungi dan menolong. Jadi Allah adalah kota benteng perlindungan kita, tembok kita, benteng perlindungan dan keamanan dalam kehidupan kita. Nah, ketika Allah yang melindungi, siapakah yang dapat melawan? Ketika Allah menjadi kota benteng kita, kita memiliki tempat untuk berlindung, kita memiliki tempat untuk mendapatkan pertolongan, kita memiliki tempat untuk mendapatkan kekuatan ketika dalam kesesakan. Jadi Mazmur ini sebetulnya memberikan alasan yang kuat untuk menenangkan hati kita yang sedang takut. Di tengah-tengah bencana yang begitu besar, bangsa melawan bangsa, semua hal yang bisa membuat takut, maka kita dapat bersandar kepada Allah yang menyertai kita, kepada Allah yang tidak meninggalkan kita. Dan dikatakan di sini adalah Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang mempunyai seluruh dunia ini, yang menyertai kita, manusia yang lemah. Tuhan semesta alam ini menyertai kita. Kenapa ya secara eksplisit gitu ya? Tuhan semesta alam, Tuhan yang mempunyai dunia ini, sejagat raya ini, bahkan yang memiliki bumi ini, bangsa-bangsa ini yang seharusnya tunduk lutut kepada Dia. Dan kota benteng Allah kita ini adalah Allah yang luar biasa. Nah, rekan-rekan sekalian, janji penyertaan dan perlindungan Tuhan ini tidak hanya tertulis dalam kitab Mazmur sebetulnya. Di dalam PL itu banyak sekali penyertaan Tuhan terhadap umatnya begitu ya. Bagaimana bangsa Israel itu dipimpin keluar dari bangsa Mesir dengan tiang awan dan tiang api. Ada begitu banyak bentuk penyertaan Tuhan sepanjang zaman. Dan puncaknya pada waktu perjanjian baru ketika Yesus datang, Tuhan Yesus datang, Ia juga disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi Allah adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah tempat perlindungan kita, kota benteng kita. Mengapakah kita harus khawatir? Mengapakah kita harus gundah? Mengapakah kita harus kehilangan rasa aman kita? Saudara sekalian, masa-masa ini menunjukkan betapa tidak ada rasa aman selain kepada Allah saja. Jadi masa-masa ini masa yang sulit dan kita menyadari nggak ada tempat selain Allah saja. Berapa banyak negara yang saat ini goncang, bahkan negara-negara yang besar melawan bencana atau pandemi COVID ini. Sekalipun misalnya sudah ada vaksin, tidak ada jaminan bagaimana masa depan. Masa-masa ini menyadarkan betapa terbatasnya manusia dan kita butuh sosok yang tak terbatas. Karena tak ada tempat yang dapat memberikan rasa aman sejati selain daripada Allah. Semua hal ini tidak sanggup memberikan rasa aman. Seperti yang saya jelaskan tadi, pasangan, uang, kesehatan, segala hal tidak memberikan rasa aman. Kalaupun ada, itu hanya sebentar saja, karena mereka adalah tidak
ada, maksudnya tidak akan ada terus selamanya. Tetapi Allah kita adalah Allah kekal, Allah yang menyertai, Allah yang terus memberikan kekuatan. Nah, jika Allah saja sanggup memberikan rasa aman sejati, apakah kita mencari Dia? Kalau Allah adalah tempat satu-satunya kita untuk mendapatkan rasa aman, kita tahu misalnya, apakah kita mencari Dia begitu? Adakah saya dan kamu mencari Dia? Saudara, suatu ketika teman saya bercerita begitu ya, Feb, tahu nggak sih setelah pandemik ini yang terjadi, setiap hari saya mendengar bunyi ambulans lewat begitu ya, setiap hari. Dan kadang hal itu membuat saya takut dan khawatir begitu ya, kata teman saya. Nah, ketika saya merenungkan perkataan teman saya ini, saya menemukan bahwa keadaan bahaya atau kematian atau keadaan yang tidak pasti itu bisa membuat orang itu kehilangan rasa aman, merasa takut dan khawatir. Nah, saudara sekalian, hal ini juga membuat saya berpikir, iya ya, kita tuh bisa loh kehilangan rasa aman karena faktor-faktor yang di luar. Faktor-faktor yang di luar ini bisa membuat kita kehilangan rasa aman. Tetapi kita hari ini disadarkan bahwa firman Tuhan menyatakan kalau Tuhan yang menjadi kota benteng kita, tempat kediaman Allah itu menjadi tempat aman bagi kita. Kenapakah kita harus khawatir? Kenapa kita harus kehilangan rasa aman? Kita diingatkan bahwa tempat kediaman Allah yang maha tinggi ini menjadi tempat yang aman. Kita diundang untuk datang kepadanya, untuk mengistirahatkan jiwa kita yang lelah, mengistirahatkan jiwa kita yang lemah. Maukah kita datang kepadanya? Jika Allah satu-satunya tempat paling aman untuk kamu dan kau datang, maukah engkau dan saya datang kepadanya? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu ya Tuhan, seringkali hal-hal di luar kami membuat kami khawatir, membuat kami gundah, membuat rasa aman kami hilang. Bahkan segala kesesakan, pergumulan, dan hal yang lainnya membuat kami kehilangan harapan. Tetapi kami bersyukur diingatkan kembali melalui Mazmur 46 ayat 5-8 ini, bahwa Engkau adalah kota benteng yang teguh, di mana kami boleh datang kepada Engkau, karena Engkau ada di sana. Engkau yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus-menerus diingatkan bahwa kami tidak sendiri menghadapi segala tantangan hidup, bahwa kami tidak sendiri menghadapi pergumulan, sehingga jika kami lelah, Engkau mau, Engkau selalu siap sedia untuk kami datang kepadamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Lasu Febe atas firman-Nya yang menyadarkan kita bahwa hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan penyertaan yang sejati, dan Tuhan adalah kota benteng kita. Teman-teman sekalian, untuk merespon firman yang barusan kita dengar, mari kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Yuk teman-teman, kita sama-sama menyerukan nama Tuhan kita. Allah kita, Allah yang berkuasa, kuasa di atas segala kuasa, nama di atas segala. Dengan semangat kita akan bertepuk tangan. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis bentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Yuk teman-teman, dengan penuh semangat kita angkat pujian dari awal. Kita katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus.
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang baru setiap hari Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan untuk selalu tinggal di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Karena di luar-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan berkati Tuhan untuk persekutuan kami selanjutnya dalam Zoom Tuhan. Berkati untuk apa yang kami sharingkan agar dapat membangun satu sama lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, ibadah Youth Online Service kita sudah selesai. Sampai bertemu di after service meeting. See you and God bless.